Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari anggota PMR Media MTS Muhammadiyah 03 Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Yasmin Lizawa dan teman saya Kaisa Dinda Herunisa. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kesehatan alat reproduksi pria dan wanita. Mengenal sistem reproduksi manusia, pria dan wanita. Pengertian reproduksi. Reproduksi merujuk pada serangkaian proses biologis yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan baru. Secara khusus, reproduksi manusia adalah pembentukan sel reproduksi yang disebut sel telur atau ovum pada wanita dan sel sperma pada pria. Ketika sel telur dan sperma bertemu dalam kondisi yang sesuai, proses pembuahan terjadi dan pembentukan embrio dimulai. Reproduksi manusia juga melibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam tubuh wanita selama proses kehamilan. Organ sistem reproduksi pria telah disebutkan sebelumnya. Reproduksi manusia melibatkan sel sperma dan berbagai organ sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari testis, epidermis, saluran ejakulasi, penis. Organ sistem reproduksi wanita sama seperti reproduksi pria, sistem reproduksi wanita juga terdiri berbagai organ. Sistem reproduksi wanita terdiri dari serangkaian organ penting seperti ovarium, tuba falopi, uterus, cervix, vagina. Cara kerja sistem reproduksi manusia. Alat reproduksi pria dan wanita terdiri dari organ-organ yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Fungsi sistem reproduksi manusia yaitu menghasilkan sel-sel reproduksi dan menyalurkan ke organ reproduksi lainnya. Proses reproduksi pada wanita dimulai ketika sel telur matang di dalam ovarium dan dilepaskan ke dalam tuba falopi. Di dalam organ sistem reproduksi ini, sel telur bisa bertemu dengan sperma. Jika sel telur dibuahi oleh sperma, sel telur akan berkembang dan akhirnya menempel di dinding uterus. Pada organ sistem reproduksi inilah kemudian sel telur akan tumbuh dan berkembang menjadi janin. Jika tidak dibuahi oleh sperma, sel telur akan dikeluarkan dari tubuh bersamaan dengan menstruasi. Proses reproduksi pada pria dimulai dengan reproduksi sperma dalam testis. Sperma kemudian disimpan dalam epidermis sebelum dikeluarkan melalui saluran defen. Saat hubungan seksual terjadi, sperma akan keluar melalui penis dan mencari sel telur yang matang di tuba falopi wanita. Di dalam organ sistem reproduksi wanita inilah sperma membuahi sel telur. Perbedaan sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria dan wanita terdiri dari organ dan struktur yang berbeda. Berikut beberapa perbedaan utama sistem reproduksi wanita dan pria. Organ reproduksi pria. Organ reproduksi utama pria adalah testis. Organ reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Wanita. Organ reproduksi utama wanita adalah ovum. Organ sistem reproduksi ini menghasilkan sel telur atau disebut dengan ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Produksi sel reproduksi pria. Dalam sistem reproduksi pria, testis merupakan penghasil sel reproduksi manusia. Testis menghasilkan sperma secara terus-menerus setiap harinya melalui proses yang disebut spermatogenesis. Wanita. Dalam sistem reproduksi wanita, ovarium merupakan penghasil sel reproduksi manusia. Ovarium menghasilkan sejumlah kecil sel telur atau ovum yang dilokasikan secara terus teratur dalam siklus menstruasi.
Saluran reproduksi pria. Saluran reproduksi pria terdiri dari epididymis, vas deferens, vesicula seminitis, dan glandur prostat. Fungsi saluran ini dalam sistem reproduksi pada manusia adalah menyimpan dan mengupload sperma dari tubuh saat reproduksi wanita. Saluran reproduksi wanita meliputi tubuh putih, uterus, dan vagina. Dalam sistem reproduksi pada manusia, tubuh putih merupakan tempat pertemuan antara saluran dan kalau disebut dengan rahim. Embrio akan menempel dan berkembang menjadi bayi, kehamilan, dan menstruasi. Pria, sistem reproduksi pria berbeda dari sistem reproduksi wanita. Pria tidak mengalami kehamilan atau menstruasi wanita. Dalam rangka mencapai tujuan sistem reproduksi pada manusia, wanita memiliki kemampuan untuk hamil. Wanita juga mengalami menstruasi sebagai bagian dari siklus reproduksi. Penyakit pada sistem reproduksi. Sekali lagi, alat reproduksi pria dan wanita berbeda. Perbedaan dalam sistem reproduksi pria dan wanita berarti juga perbedaan penyakit yang berpotensi mempengaruhi fungsi sistem reproduksi masing-masing. Penyakit pada sistem reproduksi pria: 1. Prostatitis, 2. Disfungsi ereksi, 3. Kanker prostat. Penyakit pada sistem reproduksi wanita: 1. Endometriosis, 2. Infeksi, 3. Kanker cervix. Cara menjaga organ reproduksi wanita diantaranya: 1. Pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. 2. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. 3. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Menjaga kesehatan organ reproduksi pria diantaranya: 1. Mengonsumsi makanan sehat dan rutin berolahraga. 2. Mempertahankan berat badan ideal. 3. Sunat. 4. Berhenti merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. 5. Menjaga testis dalam keadaan sejuk. 6. Berhubungan seks secara teratur. 7. Hindari perlakuan seks tidak nyaman. Kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi yang kesiapannya dimulai sejak usia, ditandai oleh haid pertama kali pada remaja, perempuan atau mimpi basah bagi remaja laki-laki. Kesehatan reproduksi remaja meliputi fungsi, proses, dan sistem reproduksi remaja. Sehat yang dimaksudkan tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau dari cacat saja, tetapi juga sehat secara fisik, mental, maupun sosial. Pengetahuan dasar kesehatan reproduksi pada remaja. Usia remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan perubahan emosi, psikis, dan fisik dengan ciri khas yang unik. Penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Sebagai pengenalan terhadap kesehatan reproduksi dasar, remaja harus mengetahui beberapa hal di bawah ini: pengenalan tentang proses, fungsi, dan sistem alat reproduksi, pengetahuan penyakit HIV atau AIDS dan penyakit menular seksualnya, serta dampaknya pada kondisi kesehatan organ reproduksi, mengetahui dan menghindari kekerasan seksual, mengetahui pengaruh media dan sosial terhadap aktivitas seksual, mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama membentuk kepercayaan diri dengan tujuan untuk menghindari perilaku berisiko. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk hitam atau sunat agar mencegah terjadinya penyakit menular serta menurunkan resiko kanker penis. Perubahan fisik, psikis, dan emosi remaja pada masa pubertas dapat menyebabkan remaja lebih ekspresif dalam mengeksplorasi organ kelamin dan perilaku seksualnya. Sementara itu, pengetahuan dan persepsi yang salah tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi dapat menyebabkan remaja berperilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksinya. Oleh karena itu,
Peran orang tua dan guru menjadi penting dalam mendampingi remaja mencari dan menemukan informasi kesehatan reproduksi yang tepat. Sekian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan materi ini. Kami harap informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau masukan, kami sangat terbuka untuk menerimanya. Terima kasih sekali lagi, dan semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Biru laut seperti kolam, ikan paus pada menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup